Prajurit buru KKB perampas merah putih. Tanpa semburan peluru, gerombolan KKB kejang-kejang dibuatnya. Gerombolan KKB di Papua masih terus melancarkan aksi brutalnya, melakukan penyerangan di pos-pos TNI maupun menghabisi warga sipil lainnya. Aparat TNI Polri sudah berusaha dengan keras mencegah dan menghentikan aksi brutal kelompok separatis tersebut. Berbagai cara dilakukan dengan cara melacak keberadaan KKB, baik dengan melakukan patroli di perkampungan maupun di hutan belantara. Tak hanya itu, aparat TNI Polri juga menganalisa arah datangnya KKB. Kalau menyerang apabila ditemukan ada hal yang mencurigakan. Bahkan aparat TNI Polri kerap menggunakan kamera udara atau dikenal dengan istilah kamera drone untuk memastikan keberadaan kelompok penggerak kriminalitas di Papua itu. Melansir dari tribun.com, begitu aparat TNI Polri mencurigai keberadaan sebuah tempat yang cukup terbuka di hutan, maka drone tersebut diterbangkan. Terdapat pemukiman warga kondisinya sepi ditinggalkan penduduk karena takut ada serangan KKB. Sejumlah pohon di tempat itu dibabat habis. Diduga tempat tersebut akan digunakan KKB Papua untuk membangun markas pertahanannya. Saat pertama ditemukan, tak ada tanda-tanda hal yang mencurigakan, karena yang terlihat hanyalah pepohonan yang tumbang. Tak lama berselang, terlihat ada pergerakan seseorang yang diduga sebagai anggota KKB Papua. Oknum tersebut awalnya tidak menyadari kalau keberadaannya telah terpantau oleh pesawat drone mata-mata itu. Begitu mengetahui bahwa ada benda aneh yang terbang tak jauh dari posisinya berada, anggota KKB itu pun berlarian masuk ke hutan. Belum diketahui pasti lokasi video itu diabadikan, namun dari tangkapan kamera drone diketahui kalau lokasi itu berada di tengah hutan. Lokasi yang diduga sebagai markas KKB itu juga berada tak jauh dari sebuah perkampungan yang dikelilingi deretan bukit dan pegunungan. Akhirnya terungkap bahwa drone itu diterbangkan setelah TNI Polri menemukan kejanggalan ketika memasuki sebuah desa. Di desa itu tak ditemukan satu warga pun, sementara rumah seakan tak berpenghuni, sebagaimana lazimnya yang terjadi selama ini. Jika ditemukan hal yang demikian, maka itu sebagai tanda akan ada serangan ke wilayah tersebut. Aparat TNI Polri pun kemudian mulai mengambil langkah taktis. Mereka memantau detail lokasi desa itu untuk memudahkan melihat pergerakan KKB. Malam harinya aparat TNI Polri pun mulai mengendap-endap, terutama di lokasi yang diduga sebagai markas KKB. Namun sepanjang malam itu, tak ditemukan ada tanda-tanda berhimpunnya KKB di lokasi yang dicurigai. Begitu hari hampir pagi, tiba-tiba terdengar suara berisik tak jauh dari posisi personel TNI Polri berada. Ternyata sumber suara itu berasal dari komplotan KKB Papua yang tak mengetahui keberadaan TNI Polri di tempat itu. Alhasil dalam 1-2 gerakan saja, 2 anggota KKB Papua jatuh tersungkur dan seorangnya lagi berusaha kabur. Anggota KKB yang berusaha kabur berlari siksak dengan maksud menghindari terjangan peluru anggota TNI Polri. Namun upayanya melarikan diri sia-sia, karena hanya dengan sekali menyentuh pelatuk senjata, anggota KKB itu jatuh karena terkena tembakan. Video ini melansir dari channel YouTube. Amat memelas saat meminta bantuan, tatkala diberikan malah bertindak galak. Begini sikap TNI ke KKB. Ibarat air susu dibalas air tuba. Itulah pepatah yang mungkin pantas untuk melukiskan kebinalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Betapa tidak, gegara hidup susah sehingga melayangkan permintaan bantuan ke TNI Polri. Saat bantuan dikabulkan, malah balik menyerang. Insiden itu terungkap dari sebuah video yang belakangan ini viral di media sosial. Video itu memperlihatkan fakta suatu hari seorang warga mendatangi pos keamanan dengan maksud mengantar sepucuk surat ke TNI Polri di pos keamanan. Kepada aparat TNI Polri, warga itu mengungkapkan bahwa beberapa saat sebelum ia didatangi oleh seorang anggota KKB. Anggota bersenjata api itu memberikan sepucuk surat kepadanya, sembari meminta agar surat tersebut diserahkan kepada TNI Polri di pos keamanan. Atas permintaan itu, dan dihantui oleh rasa takut, warga itu pun buru-buru datang ke pos keamanan dan menyerahkan surat tersebut. Ketika menerima surat itu, aparat TNI Polri di pos keamanan pun bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Sehingga tiba-tiba warga datang mengantar sepucuk surat dari orang yang tak dikenal. Sepenting apakah surat tersebut?
sehingga harus diberikan ke pos keamanan? Mendesakkah surat itu sehingga harus direspon? Atau ada apakah di balik surat yang ditulis pada secari kertas tersebut? Aneka pertanyaan muncul silih berganti di benak aparat TNI Polri atas surat tersebut. Namun terlepas dari semua itu, aparat TNI Polri pun mencoba memaknainya dengan meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, keganjilan semacam itu bukan baru lagi bagi TNI Polri. Bahkan dapat dipastikan kalau di balik surat tersebut pasti ada misi khusus untuk menjebak. Meski suara hati berkata lain, bahwa surat itu sebagai umpan bagi prajurit TNI Polri. Tapi aparat berseragam loreng tersebut mencoba meresponnya secara positif. Apalagi isi surat itu intinya meminta bantuan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut. Dalam surat itu, dituliskan bahwa KKB butuh bantuan bahan makanan dan uang. Kalau bantuan diberikan, maka KKB akan menyerahkan diri. Pada bagian lain tertulis pula bahwa bantuan itu hendaknya diletakkan pada lokasi dan waktu yang ditentukan KKB. Waktunya adalah pagi hari dan di sebuah area terbuka, tak jauh dari pos keamanan TNI Polri. Menyahuti surat tersebut, TNI Polri pun menyusun siasat. Beberapa prajurit diterjunkan lebih awal ke lokasi untuk mengepung tempat tersebut. Setelah berada pada posisi aman, barulah prajurit lainnya datang dengan membawa bahan bantuan seperti yang diminta. Ketika menghantarkan bahan bantuan tersebut, prajurit tersebut tak membawa satupun senjata api. Namun kenyamanan dan keselamatan prajurit tersebut terjamin oleh prajurit lain yang telah menyebar di lokasi yang ditentukan. Makanya, seusai meletakkan bantuan yang diikuti dengan pemanjangan bendera merah putih, dari kejauhan terlihat KKB bergerak mendekat sambil membawa bendera bintang kejora. Oknum yang membawa bendera bintang kejora itu diduga sebagai komandan lapangan KKB. Sebab gestur tubuhnya memperlihatkan ketegasan apalagi saat bergerak mendekati tempat bantuan bahan makanan itu diletakkan. Sosok tersebut didampingi beberapa orang yang bersenjata lengkap. Saat langkah kaki anggota KKB itu semakin mendekat, perasaan kacau balau menghinggapi prajurit tersebut. Makanya, secara refleks prajurit TNI tersebut tiba-tiba rebah ke tanah, entah apa maksudnya. Dalam situasi yang demikian, KKB spontan melepaskan tembakan secara membabi buta. Awalnya KKB menembak ke arah prajurit TNI yang tertiba jatuh ke tanah. Tapi sedetik kemudian mereka menghujani tembakan ke segala arah. Dalam situasi yang genting tersebut, tampak satu persatu anggota KKB sepertinya jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ternyata anggota KKB itu jatuh karena terkena timah panas yang dihadiahkan aparat berseragam TNI. Timah panas itu terpaksa dihujamkan ke tubuh awak KKB, lantaran tindakannya sangat membahayakan orang lain. Dalam hal ini prajurit TNI Polri, setelah situasi genting itu terjadi beberapa saat lamanya, suasana di tengah hutan itu pun kembali lengang seperti semula. Tak terdengar bunyi tembakan dari laras senjata api. Tak terdengar pula suara rintihan dari orang yang terkena tembakan. Saat itu anggota KKB tersebut telah tidur tanpa bergerak sama sekali. Mereka tidur pulas entah sampai kapan. Yang jelas mereka telah pergi untuk selamanya hanya karena keangkuhan untuk saling membunuh dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Fakta yang satu ini kini viral di jagat maya. Fakta itu pun menuai banyak komentar yang umumnya mendoakan aparat TNI Polri agar selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara komentar lainnya meminta agar kelompok kriminal bersenjata di Papua itu menghentikan tindakannya, karena Papua tak mungkin merdeka sampai kapanpun. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.